Konklusi, saya rajin belajar merupakan P-nya. Lalu, saya akan lulus ujian merupakan R-nya. Seperti itu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa memberikan like bila teman-teman menyukai video ini, lalu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Kalau sudah, terima kasih banyak. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, ada modus ponens, kedua, modus tollens, dan yang terakhir adalah modus silogisme. Kita akan membahasnya satu persatu mulai dari modus ponens. Modus ponens memiliki rumus premis 1, jika P maka Q, premis 2, P, lalu konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Contohnya, premis 1, jika saya rajin belajar, maka saya akan menjadi pintar. Premis 2-nya, saya rajin belajar. Lalu konklusinya adalah saya akan menjadi pintar. Jadi, premis 1, saya rajin belajar merupakan P-nya, dan saya akan menjadi pintar merupakan Q-nya. Premis 2, saya rajin belajar itu merupakan P-nya, lalu konklusi saya akan menjadi pintar adalah Q-nya. Jadi ini sama ya teman-teman dengan rumus yang di atas ini ya. Premis 1, premis 2, konklusi. Ini sama ya. Jika P maka Q, jika P maka Q, lalu premis 2-nya P, konklusinya adalah Q-nya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada tips untuk mengingat rumus dari modus ponens. Jadi rumusnya atau tipsnya, jika teman-teman ingin mengingat lebih mudah modus ponens, ingat saja modus ponens itu identik dengan huruf P. Ya, jadi di premis 2-nya itu adalah P. Nanti untuk premis 1-nya itu semua sama teman-teman, modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme itu premis 1-nya itu sama, jadi lebih mudah untuk menghafalnya. Yang berbeda itu hanya di premis 2 dan konklusinya. Jadi teman-teman lebih fokus hafalnya ke premis 2 dan konklusi, karena di premis 1 itu semuanya sama. Lalu bagaimana untuk menghafal konklusinya? Untuk menghafal konklusi, teman-teman setelah menulis atau mengingat premis 1 ya, premis 2 dan premis 1. Premis 1 jika P maka Q, premis 2-nya adalah P. Lalu konklusinya teman-teman tinggal coret saja ya. Premis 1, P-nya itu dicoret. Maka hasilnya atau yang tersisa adalah Q. Nah, Q ini adalah jawaban konklusinya. Konklusinya merupakan Q. Seperti itu teman-teman. Modus tollens memiliki rumus premis 1, jika P maka Q, premis 2, min Q atau negasi Q. Konklusinya min P atau negasi P. Contoh, premis 1, jika saya rajin belajar, maka saya akan menjadi pintar. Premis 2, saya tidak akan menjadi pintar. Konklusinya, saya tidak rajin belajar. Jadi premis 1, saya rajin belajar merupakan P-nya. Lalu saya akan menjadi pintar merupakan Q-nya. Premis 2, saya tidak akan menjadi pintar merupakan negasi
dari saya akan menjadi pintar, ya. Dan konklusi atau kesimpulannya adalah min P, ya, atau negasi dari saya rajin belajar. Jadi saya tidak rajin belajar. Seperti itu. Di sini ada tips untuk menghafal modus tollens, ya. Seperti modus sebelumnya, modus ponens yang telah kita bahas, modus tollens juga memiliki premis satu yang sama. Jika P maka Q, ya. Jadi kita fokus saja untuk menghafalkan premis 2 dan konklusinya. Premis 2 dari modus tollens adalah min Q atau negasi Q. Lalu untuk menghafalkan konklusinya, teman-teman tinggal coret saja Q-nya. Dicoret atau dihilangkan, ya. Jadi sisanya adalah P dan min atau negasi. Jadi konklusinya adalah min P, ya. Sisa dari premis 1 dan premis 2. Min P. Seperti itu. Modus silogisme memiliki rumus premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, konklusinya jika P maka R. Contoh, premis 1 jika saya rajin belajar maka saya menjadi pintar. Premis 2 jika saya menjadi pintar maka saya akan lulus ujian. Konklusinya atau simpulannya adalah jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus ujian. Premis 1, saya rajin belajar merupakan P-nya. Lalu, saya menjadi pintar merupakan Q-nya. Premis 2, saya menjadi pintar merupakan Q-nya. Lalu, saya akan lulus ujian merupakan R. Konklusi, saya rajin belajar merupakan P-nya. Lalu, saya akan lulus ujian merupakan R-nya. Seperti itu. Tips untuk menghafalkan rumus dari modus silogisme. Premis satunya itu tetap sama, modus ponens, tollens, dan juga silogisme. Premis satunya sama, jika P maka Q. Yang harus dihafalkan premis 2 dan konklusinya. Premis 2-nya sendiri, jika Q maka R. Hafalkan premis 2-nya, jika Q maka R. Lalu cara untuk menghafalkan konklusinya adalah tinggal dicoret saja Q pada premis 2 dan premis 1 atau dihilangkan, ya, dicoret atau dihilangkan. Jadi sisanya adalah P dan R. Sama dengan konklusinya. Jika P maka R. Tersisa P dan R dan itulah konklusinya. Jika P maka R. Seperti itu. Contoh pertanyaan. Di sini ada contoh pertanyaan yang merupakan pertanyaan jebakan. Kita akan membahas pertanyaan ini karena banyak teman-teman yang sering terjebak dalam pertanyaan tersebut. Premis 1, jika saya rajin belajar, maka saya akan menjadi pintar. Premis 2, saya tidak rajin belajar. Lalu kira-kira konklusinya apa, teman-teman? Ada yang menjawab, saya tidak akan menjadi pintar. Jika teman-teman menjawab, saya tidak akan menjadi pintar, itu merupakan jawaban yang kurang tepat, teman-teman. Kita coba jabarkan dulu. Premis 1, saya rajin belajar merupakan P-nya, lalu saya akan menjadi pintar merupakan Q-nya. Premis 2, saya tidak rajin belajar. Ini merupakan negasi dari saya rajin belajar, ya. Berarti dia negasi atau min P. Seperti itu. Sedangkan
di 3 modus yang telah kita bahas tadi, modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme, tidak ada rumus seperti itu. Bisa kita lihat, premis 1 jika P maka Q, dan premis 2-nya min P. Modus ponens, premis 2-nya adalah P. Modus tollens, premis 2-nya adalah min Q. Dan modus silogisme, premis 2-nya adalah jika Q maka R. Jadi tidak ada premis 2 dari min P. Jadi kalau tidak ada, konklusi atau kesimpulannya adalah tidak bisa disimpulkan. Seperti itu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan like bila teman-teman menyukai video ini, lalu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.